Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini makin jauh dari keadilan. Orang menjerit soal keadilan, orang memperjuangkan keadilan. Tetapi apa yang terjadi, manusia hari-hari ini makin jauh dari keadilan. Kenapa? Yang pertama saya pelajari karena keadilan telah diperjualbelikan. Yang namanya pengadilan bukan lagi tempat di mana keadilan dinyatakan, tetapi yang namanya pengadilan seringkali adalah tempat pasar keadilan. Kenapa? Karena yang kaya bisa membeli keadilan dan menutup mulut dari orang-orang yang harusnya menyatakan keadilan, sementara yang miskin akan ditekan, yang miskin akan dipermainkan oleh keadilan itu. Kenapa? Karena tidak bisa membeli keadilan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang paling parah. Kalau keadilan sudah diperjualbelikan, berarti dunia ini telah menjadi hutan belantara yang menakutkan. Saudaraku, sekali lagi saya ulangi, dunia hari ini makin jauh dari keadilan. Mengapa? Karena keadilan telah diperjualbelikan. Yang kedua, karena keadilan seringkali telah berpihak kepada yang kuat dan yang berkuasa. Selama saya kuat, selama saya berkuasa, yang benar dapat saya salahkan, yang salah dapat saya benarkan, yang putih dapat saya katakan hitam, dan yang hitam dapat saya katakan putih. Yang ketiga, kenapa dunia hari-hari ini makin jauh dari keadilan? Bukan hanya keadilan telah diperjualbelikan, bukan hanya keadilan seringkali telah ada di pihak yang kuat dan berkuasa, tetapi keadilan bahkan telah dipermainkan dan diinjak-injak. Orang yang menyebut dirinya sebagai pembela keadilan, orang yang menyebut dirinya sebagai pembawa keadilan, telah mempermainkan dan menginjak-injak kebenaran. Hukum dapat diputarbalikkan. Dan apa yang terjadi? Manusia yang susah tambah susah, manusia yang merana tambah merana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari situ kita bisa melakukan sebuah introspeksi diri. Sudahkah saya mulai keadilan itu dari diri saya sendiri? Kenapa? Karena kalau tidak, maka setelah saya kuat dan berkuasa, saya pun akan mempermainkan dan menginjak-injak kebenaran. Orang yang tadinya berteriak tentang kebenaran, orang yang tadinya berteriak tentang keadilan, kalau dia sudah mendapat fasilitas-fasilitas yang baik, dia pun akan mempermainkan dan menginjak-injak kebenaran dan keadilan itu. Yang keempat saya pelajari, kenapa dunia hari-hari makin jauh dari keadilan? Karena keadilan bahkan seringkali telah menjadi khayalan dari banyak orang, terutama orang-orang miskin dan orang-orang kecil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keadilan harusnya menjadi fasilitas kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Keadilan telah menjadi khayalan-khayalan kehidupan. Dan yang terjadi, manusianya menghayalkan kapan dunia ini ada dalam keadilan. Bagi saya sederhana, di tangan Tuhanlah ada keadilan. Artinya, kalau saya berani berserah penuh kepada Tuhan, saya berani menyandarkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah saya akan mendapat keadilan yang sejati. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan itu hakim. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika manusia sudah tidak lagi bisa mendapat keadilan, Yesus berkata apa? Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena apapun yang kita taruh dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memegangnya dalam keadilan.
dan memberkati yang benar, mengangkat yang benar, dan memukul dan menjatuhkan yang salah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang Tuhan itu hakim, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 11, Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-28. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-12 sampai 28 di bawah judul perikop Yefta dan Bani Amon. Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28, demikian firman Tuhan. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kadesh. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesh. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Heshbon, dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu itu sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkan seluruh rakyatnya, ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberikan Kamos Allahmu? Demikian kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zibor raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Heshbon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini di antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Luar biasa, ayat yang ke-27 berkata, "Aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku." Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita dalam kondisi ini, saya tidak bersalah, tapi orang berlaku jahat kepada saya. Saudaraku, dalam kondisi apapun, tetap Tuhan adalah hakim yang adil. Apa artinya Tuhan adalah hakim yang adil? Yang pertama saya pelajari, dia tidak buta dan dia tidak tuli. Apa artinya dia tidak buta dan tidak tuli? Dia lihat dengan jelas apa yang terjadi. Dia dengar, dia tahu persis apa yang sedang berlangsung. Dan karena dia tahu dan dia lihat, berarti dia juga mengerti yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab jelas berkata, barang siapa ku kasih, ya ku hajar dan ku tegur. Kalau kita salah, meskipun kita anak Tuhan, meskipun kita pikir saya benar, tapi kalau kita salah, Tuhan pasti memukul kita. Alkitab ajarkan kepada kita bahwa Tuhan ialah Allah yang mendidik anak-anaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti ketika kita salah, Tuhan juga akan pukul kita. Musa salah, Musa dipukul Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita sebagai anaknya benar, tidak perlu takut. Orang boleh menginjak-injak keadilan, orang boleh memperjualbelikan kebenaran. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, tetap Tuhan hakim yang adil. Dia tidak buta, dia tidak tuli. Dia mengerti yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang kedua, karena Tuhan
Tuhanlah hakim yang adil. Dia mengerti hati dan pikiran kita. Dia mengerti. Seringkali kita pikir kita benar, tapi sebetulnya hati kita jahat. Seringkali kita pikir Tuhan gak ada jalan, tapi karena kita tulus, maka Dia bela kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah bukan sekadar melihat perbuatan kita, Dia melihat hati dan pikiran kita. Selama hati dan pikiran kita bersih, otomatis langkah-langkah kita juga akan bersih. Dan karena langkah-langkah kita bersih, maka pembelaan kita datangnya bukan dari manusia, datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan hakim yang adil, Dia memproses segalanya dalam waktu. Jangan pikir, wah saya susah sekarang, jangan-jangan saya salah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita salah gak ada jalan lain, bertobatlah. Tetapi kadang-kala meskipun kita benar, Tuhan tidak langsung membela. Dia pakai waktu untuk apa? Untuk memproses kita. Coba lihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf benar kan? Tapi dibuang ke penjara, cukup lama di dalam penjara. Tapi di situ dia diproses. Dia dibentuk oleh Tuhan. Untuk apa? Dipersiapkan untuk melihat perkara-perkara yang dahsyat. Jadi jangan kecil hati. Kalau langkahmu sudah benar, sudah seturut dengan firman Tuhan, maju saja. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan tepat pada waktunya. Dan yang keempat, karena Dia hakim yang adil, Dia bukan hanya tidak buta dan tidak tuli, tapi Dia juga mengerti hati dan pikiran kita. Dia juga memproses segalanya dalam waktu. Dan yang keempat, pada akhirnya yang benar pasti dibela dan diangkat oleh Tuhan. Karena itu jangan putus asa, jangan kecewa, jangan mengandalkan manusia. Kita tidak usah berontak karena keadilan sedang diinjak-injak, tapi belajar berserah, belajar tegar, belajar melangkah dalam kepastian. Allah yang mengasihi kita adalah Tuhan hakim yang adil, yang tidak bisa dipermainkan oleh dunia ini. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap seorang yang sakit, setiap seorang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup kami. Bahkan hamba juga berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang diperlakukan secara tidak adil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, beri kesabaran, beri kekuatan, beri ketenangan, sehingga mereka dapat tetap berserah kepada Tuhan dan melihat jaminan keadilan yang sempurna yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.